teman-teman, tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak. Sebenarnya saya nyemplung di kasus ini nggak sengaja loh ya. Karena apa ya? Karena ada kayak emosional juga melihat seorang wanita dibunuh kemudian ditelanjangi. Dan disinilah saya membuat tergugah hati saya, terpanggil hati saya untuk ikut nyemplung di dalam kasus ini, nyemplung dalam pengawalan kasus ini. Padahal background saya tidak di masalah-masalah kriminal. Nah, di sini ingin saya bahas tentang Pak Yosep ya. Kalau tadi pagi saya membahas tentang pra-rekonstruksi Danu, masih pra, bukan rekonstruksi yang beneran, masih pra, masih memulai rekonstruksi permulaan sehingga bisa didapati mana yang harus yang harus dicurigai, mana yang harus dibetulin dan lain sebagainya. Makanya disebut pra-rekonstruksi. Membahas tentang pra-rekonstruksi Danu, kita harus mengerti loh ya, itu masih pra-rekonstruksi. Pra-rekonstruksi versi Danu. Kenapa hanya Danu yang dihadirkan? Karena keempat tersangka, Pak Yosep, Ibu Mimin, Ariki, dan Abi masih tidak mengakui akan keterlibatan di kasus ini. Walaupun kita tahu Pak Yosep ini ada kejanggalan saat dia tiba ke TKP. Mengapa dia melakukan bersih-bersih TKP ya? Dan inilah bisa dikenakan pasal pengaburan pengaburan terhadap TKP. Nah, banyak sekali dari kalian mungkin bilang, oh Jeng Mas bela Pak Yosep. Enggak juga. Karena enggak ada untungnya di sini lah, Pak Yosep ini ada kecurigaan juga. Pak Yosep ini juga mungkin akan kena imbas dari masalah yayasan. Karena Pak Yosep sebagai pendiri yayasan, Pak Yosep juga sebagai pembina yayasan, apalagi juga ada kabar-kabar, entah benar entah tidak, Pak Yosep sudah tentunya mencairkan ini atas bantuan dari kepala sekolah dan bendahara, karena Pak Yosep tidak bisa mencairkan sendiri, dan konon kabarnya uangnya itu katanya menurut rumor-rumor yang beredar dipergunakan untuk membayar pengacaranya. Nah, ini benar dan tidaknya saya juga kurang tahu ya. Cuman saya dulu pernah baca-baca bahwa pengacara dari Yoris, setelah terjadinya peristiwa kematian itu, Yosep meminta Yoris untuk mencairkan dana bos yang akan dipergunakan untuk membayar pengacara. Tapi menurut pengakuan Yoris nggak mau karena hal itu menyalahi aturan dan tidak dicairkan uang itu. Ini versi dari keterangan pengacara Yoris. Nah, sedangkan rumor-rumor yang beredar, Pak Yosep konon kabarnya membayar pengacaranya dari uang pencairan di dana bos. Nah, ini masih perlu digali lagi. Andai kata iya, tentunya Pak Yosep akan kena jerat juga di dalam kasus penyalahgunaan dana bos di sekolahan, dikarenakan sudah menyalahi aturan menggunakan keuangan itu untuk hal-hal yang tidak semestinya. Nah, di sini akan kecatut juga kepala sekolah dan bendaharanya karena harus pengetahuan mereka berdua tentang penggunaan dari bantuan dana bos tersebut. Kemudian di sini masalah Pak Yosep yang tidak mengakui, tentunya Pak Yosep juga memiliki alibi-alibi tersendiri. Salah satunya adalah Pak Yosep mungkin memiliki bukti-bukti yang bisa menguatkan dia. Hanya saja berita yang sedang beredar di sini buktinya bahwa Pak Yosep di malam Ibu Mimin itu, karena ada Ibu Mimin dan ada Abi. Ada Pak Yosep, Ibu Mimin dan Abi di rumah Bu Mimin tersebut. Tapi sayangnya ketiga orang ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Kuatkah dari kesaksian Ibu Mimin dan Abi ini yang mengatakan bahwa, yang menyaksikan bahwa Pak Yosep malam itu ada di rumahnya, sedangkan Ibu Mimin dan Abi ini juga sudah ditetapkan tersangka versi dari pengakuan Danu. Akan tetapi mengapa Ibu Mimin, Abi dan Ariki ini masih tidak ditahan? Tentunya pihak kepolisian memiliki pemikiran-pemikiran tersendiri. Pastinya alat buktinya masih kurang kuat. Di sini untuk Pak Yosep harus memiliki alat bukti yang kuat yang bisa menolong dirinya bahwa dia di malam itu tidak ada di TKP. Harus memiliki alat bukti, misalnya ada saksi di luar dari tersangka ini yang melihatnya, atau adanya CCTV yang melihat
perjalanan Pak Yosef ke rumah Ibu Mimin jam berapa di kala itu, ya. Nah, di sini yang menguatkan Pak Yosef ini adanya saksi Ibu Surabi yang jual Surabi, yang juga ada pembelinya kala itu yang menguatkan dari kesaksian Pak Yosef bahwa dia pagi itu di rumah Ibu Mimin. Tapi kita juga belum melihat adanya bukti CCTV tentang pergerakan Pak Yosef ke rumah Ibu Mimin itu jam berapa. Nah, andai kata ingin menguatkan, ya Pak Yosef harus bisa mencari alat bukti yang lebih menguatkan bahwa dia berada di rumah Ibu Mimin saat kejadian di TKP tersebut, ya. Kemudian teman-teman, Pak Yosef ini dewa penolongnya itu siapa? Dewa penolongnya adalah K9. Nah, K9 inilah yang menjadi dewa penolong Pak Yosef. Karena K9 ini instingnya kuat, tidak bisa disuap dan sangat-sangat jujur. Dari bajunya Pak Yosef ada titik noda di kancing baju dan di kerah kalau nggak salah, ya. Ini merupakan bukti kuat kalau Pak Yosef ada keterkaitan di peristiwa itu. Tapi pengakuan Pak Yosef mungkin lagi bersih-bersih di TKP, makanya kecipratan dari darah Amel dan Ibu Tuti, mungkin air di bak mandi. Kemudian ini juga dari pengakuan Danu, yang konon Danu mengatakan bahwa Pak Yosef ada keterlibatan di peristiwa ini karena Pak Yosef lah yang meminta Danu untuk membantu. Versi Danu seperti itu, untuk memberikan pelajaran kepada Ibu Tuti. Nah, itu kan cerita versi Danu seperti itu. Tapi sayangnya Pak Yosef dan ketiga tersangka lainnya masih belum mengakui perbuatannya. Ya, kita harus menghormati ya teman-teman. Mengapa dia tidak mengakui? Pastinya dia memiliki alibi-alibi yang bisa menguatkan dirinya, dan kita harus menunggu dari persidangan nanti seperti apa. Jadi Pak Yosef nanti andai kata dia bisa lolos dari pelaku eksekusi, dia mungkin tidak bisa lolos dari bersih-bersih TKP itu, juga dari yayasan, karena yayasan ini Pak Yosef sebagai pembina yang sudah membiarkan yayasan sebagai yang membiarkan bahwa dana pos ini dipergunakan belanjanya nggak benar kayak begitu. Tapi itu juga harus dibuktikan, karena di sini tentunya bukti-bukti itu harus ada kwitansi-kwitansi dan lain sebagainya untuk membuktikan pembelanjaan di sekolahan tersebut. Tapi sayangnya belanjanya di CV-nya Yoris. Jadi satu keluarga ini sebenarnya saling tahu aliran pos ini masuk kemana, keluar kemana, saling tahu di sini. Makanya nggak ada gunanya kalau kita membela Yoris, membela Danu, membela Yosef. Semuanya ini nanti akan ada keterkaitan di dalam pusaran kasus ini. Kayak Yosef mungkin dia bisa beralibi macam-macam, tak tersangkut di dalam kasus peristiwa Rajapati, tapi dia bisa terjerat di kasus yayasan, itu juga bisa terjadi. Makanya di sini kalau kalian bilang saya membela ini ya tidak. Karena kemarin itu loh saya juga membahas mobil Yaris. Ternyata mobil Yaris itu menurut prediksi saya memiliki kekuatan yang kuat di dalam pembukaan kasus ini, ya. Kasus mobil Yaris yang dipindah. Kenapa harus dipindahkan? Tentunya mobil Yaris ini sebagai alat bukti karena keberadaan di TKP malam itu. Tapi sayangnya mobil Yaris saat dipindahkan ini tidak langsung menuju ke kantor kepolisian, tapi dipakai muter-muter dulu. Untuk apa? Maksudnya apa? Adakah sesuatu yang dibuang ataukah ada sesuatu yang direncanakan terkait dengan mobil Yaris ini? Ini yang perlu didalami. Ditambah lagi dari berita-berita yang beredar, anak Pak Mulyana ini konon kabarnya ikut campur juga di dalam penyidikan, padahal dia bukan seorang penyidik. Ya, kalian bisa lihat sendiri kok di media sosial beritanya seperti apa. Jadi nggak ada untungnya kita membela salah satu dari mereka. Karena keluarga ini adalah keluarga yang membangongkan ya. Satu keluarga yang saling mengetahui adanya permufakatan jahat terkait bantuan dana BOS
yang lebih menguntungkan dari keluarga ini sendiri. Apakah itu harus dibela? Tidak. Tapi yang namanya orang bersalah tentunya harus diproses secara hukum, tidak harus dibunuh, ya. Tidak harus main hakim. Kenapa saya bilang begitu? Karena Amelia sebagai bendahara sekolah, ini tahu benar masalah pengeluaran keuangan, masalah pencairan dana pos, tahu benar. Makanya pasti juga tahu adanya penyelewengan di dana bos tersebut, ya. Jadi ya yang namanya hukum itu harus ditegakkan dan tidak boleh main hakim sendiri. Nah, kalau di sini kan sepertinya ada kejengkelan terhadap dua orang ini, Ibu Tuti dan Amel. Makanya ada instrumen yang luka-luka dari kedua wajah korban ini yang begitu mengerikan. Ada rasa dendam yang begitu dalam kemudian terlampiaskan di malam itu. Kenapa saya membahas Danu? Karena Danu yang sering bergolak. Ibaratnya air sungai yang sering bergelombang itu yang membuat kita menjadi perhatian utama, ya teman-teman. Danu, Yoris ini menjadikan perhatian utama karena mereka seringkali melakukan manuver-manuver yang membuat kita yang mengawal kasus ini menjadi tanda tanya. Ya, kayak Yoris dari pergantian ke pengacaranya, kemudian dari menyuruh pegawainya untuk mengawasi TKP dan lain sebagainya. Mengapa mengawasi TKP nggak malam hari, malah kok siang hari? Justru yang mengawasi TKP harusnya malam hari loh ya, karena dikhawatirkan ada orang jahat yang masuk ke TKP. Kemudian kesurupan-kesurupan yang membahana di keluarga, dari keluarga Ibu Tuti di sini juga membuat kita menjadi kok begini ya, kok begitu ya. Nah, ini juga membuat kita menjadi tanda tanya. Banyak sekali kecurigaan-kecurigaan dikarenakan ulah mereka sendiri. Andai kata mereka mungkin masih dicurigai tapi adem ayem saja, tidak terlalu bergolak, ya mungkin kita nggak begitu membahas. Tapi dari ulah mereka sendirilah yang pada akhirnya kita harus mantengi dari segala sisi sudut dia lakukan seperti apa, kita mantengi di sini. Jadi seperti itu ya teman-teman, nggak ada untungnya kita bela salah satu, nggak ada untungnya, karena mereka ini adalah bagian dari keluarga yang membangunkan, yang tidak patut dicontoh oleh kita. Ya, hidupi anak istrimu dengan rezeki yang benar, karena di situ akan ada manfaat yang luar biasa untuk masa depannya. Ajari keluargamu dengan kejujuran, karena di situ adalah sumber utama dari perjalanan hidup yang lebih baik lagi. Tapi kalau sudah kita makan dengan harta yang panas, kita berpikir selalu untuk melakukan sebuah rekayasa seperti dana pos, direkayasa yang ini dan itu, ya pada akhirnya yang namanya terlalu kenyang, ya akhirnya meletus. Nah, ketika meletus haruskah kita bela? Enggak kan? Kita hanya melihat, memandang kecurigaan-kecurigaan apa yang dilakukan oleh mereka, kemudian kita bahas di media sosial ini, di YouTube ini, sebagai bentuk pengawalan ini agar kasus ini tidak sampai dibekukan, tidak sampai dieskan. Kasihan nanti Ibu Tuti dan Amel, sekalipun Ibu Tuti dan Amel juga ada keterlibatan di dalam penyalahgunaan dana pos, tapi yang namanya hidup dan mati seseorang itu di tangan Tuhan, bukan di tangan orang. Nah, disinilah kita menuntut keadilan di sini. Ya, hidup mati seseorang itu biarlah Tuhan yang mencabut nyawanya, bukan manusia.